Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yukapakoti hipi apameyang kalang karonto ati dukarani kedang gato lokahitaya nato namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bhagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Sang Bhagawa yang sangat welas asih. Asam buddham buddhani sevitam yam bawa bawang gacati jiwa loko. Namo awijadi kilesa jala vidansino dhammawarasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gunehiyo sila samadipanya vimutinya napabutihi yuto ketanjananam kusalatikanam tamariya samgam sirasanamami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancata nama saneyam nama samano ratanatayam yang punya bisandam wipulam alatam dasanubhavena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana tiga permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam Sukihotu Salameta. Dimanapun Anda berada saat ini, ya, kita berjumpa lagi di sesi Q&A Wadah tiap hari Rabu. Hari ini tanggal 6 Mei ya.
2026. Ya. Kita akan membahas, Bante akan membawakan noda yang bertema Dhammacariyanca. Dananca Dhammacariyanca etamanggalamuttamam. Jadi berdana atau berdharma sudah dijelaskan. Nah, itu juga berkah utama. Lalu hidup sesuai dengan dhamma, kelanjutannya itu juga merupakan berkah utama. Ya. Jadi hidup sesuai dengan dhamma. Nah, bagaimana yang dibilang hidup sesuai dengan dhamma? Banyak yang akan juga mungkin kalau hidup sesuai dhamma itu harus meninggalkan duniawi, misalnya pergi ke hutan, ya, atau bagaimana. Nah, sebaliknya hidup sesuai dengan dhamma itu tentang bagaimana kita membawa kualitas kebenaran etika dan kesadaran ke dalam setiap tarikan napas kita dan juga interaksi kita sehari-hari. Ya, poinnya di sana. Ya, artinya bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu dalam tindak tanduk kita. Nah, itu dibilang bisa dikatakan sebagai hidup sesuai dengan dhamma. Nah, di dalam Manggala Sutta, Buddha menyebutkan bahwa hidup sesuai dengan dhamma adalah satu berkah. Ya, kenapa? Mengapa demikian? Ya, karena ketika tindakan kita selaras dengan nilai kebenaran, maka tidak ada penyesalan yang menghantui batin. Ya. Dan juga dhamma berfungsi seperti payung di tengah hujan badai. Ia melindungi kita dari reaksi emosional yang berlebihan terhadap naik turunnya kehidupan. Nah, individu yang hidup dalam dhamma secara otomatis menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang akan merasa nyaman karena ya praktek dhamma itu sendiri atau energi dhamma yang ada dalam orang tersebut, ya, dalam Anda sebagai praktisi. Ya. Oke. Nah, di dalam Atthakatha, ya, kitab komentar menjelaskan yang dibilang Dhammacariya atau praktek dhamma adalah menjalankan 10 jalan tindakan bajik atau dasa kusala kamapata. Ya. Yang mana Sang Buddha bersabda bahwa para perumah tangga ada 3 cara praktek dhamma. Praktek yang harmonis sama cariya melalui tubuh dan sebagainya. Ya, tubuh, ya, ucapan juga pikiran maksudnya. Praktek dhamma tersebut harus dipahami sebagai berkah karena merupakan penyebab kelahiran di alam surga. Nah, hal ini telah disabdakan oleh Buddha sendiri. Para perumah tangga, karena alisan praktek dhamma dan praktek yang harmonis inilah
beberapa makhluk di sini setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, muncul kembali di alam bahagia, di alam surga. Nah, ini di dalam kata-kata seperti itu. Jadi lebih spesifik ya, bahwa hidup sesuai dengan dhamma itu ya menjalankan dasa kusala kama pata. Ya. Di sini jadi dalam ajaran Buddha, Dhammacariyanca akan menjadi sangat konkret dan terukur jika dipraktekkan melalui bingkai dasa kusala kama pata. Nah, dasa kusala kama pata itu sendiri adalah 10 jalan tindakan bajik yang mencakup pengendalian jasmani, ucapan, dan pikiran. Ya, ini adalah panduan etika yang memastikan seseorang benar-benar berjalan di dalam dhamma secara holistik. Jadi pengendalian jasmani, pengendalian ucapan, dan juga pengendalian pikiran. Ya, perbuatan itu dilakukan melalui 3 saluran: pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Tindakan jasmani, perbuatan buruk atau perbuatan baik itu pun sama. Ya, bikin karma baik atau karma buruk itu melalui 3 saluran itu. Ya. Pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Nah, kalau kita mau hidup sesuai dengan dhamma, berarti kita harus mengendalikannya. Ya, dhamma mengajarkan kita ya untuk mengendalikan ya ketiga saluran itu. Nah, ini adalah panduan etika yang memastikan seseorang benar-benar berjalan di dalam dhamma dengan mengendalikan 3 saluran itu. Ya, jadi kita harus bisa paham di sini. Jadi tidak bisa suka-suka. Kita harus mengendalikan diri. Ya, bentuk pengendalian diri inilah sesungguhnya bagian dari praktek dhamma. Nah, lalu 10 jenis perilaku benar tersebut atau sucarita ya merupakan istilah yang sudah dikenal oleh umat Buddha, yaitu 3 jenis perilaku benar melalui jasmani, 4 jenis perilaku benar melalui ucapan, dan 3 jenis perilaku benar melalui batin. Ya, ini yang yang menjadi acuan untuk dikendalikan. Artinya selain dikendalikan, Buddha mengarahkan untuk ya melakukan dasa kusala kama pata. Nah, perilaku benar melalui jasmani ada 3 pokok utama. Yang pertama, menghindari pembunuhan, panatipata. Di dalam Digha Nikaya ya Buddha mengatakan dijelaskan di sana betapa Gotama setelah meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, ia menghindari pembunuhan. Ia telah meninggalkan tongkat dan pedang, hidup dengan penuh kehati-hatian, penuh kasih dan
berbelas kasih demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Ya, di dalam Digha Nikaya itu disebutkan. Lalu tidak membunuh, melainkan mengembangkan kasih sayang atau metta dan menghargai kehidupan semua makhluk dengan tidak membunuh. Ya. Yang kedua, menghindari pencurian. Ya, bertekad untuk tidak melakukan pencurian adina dana. Betapa Gotama setelah meninggalkan apa yang tidak diberikan, ia menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Ia hanya mengambil apa yang diberikan, mengharapkan hanya apa yang diberikan, dan hidup jujur dengan hati yang murni. Itu juga dikatakan di dalam Digha Nikaya. Jadi, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri, melainkan mempraktekkan kedermawanan dan menghormati hak milik orang lain. Lalu yang ketiga, menghindari perilaku seksual yang salah, kamesu micacara. Ya, kami tidak melampaui istri kami sendiri dan istri kami tidak pergi kepada pria lain. Kami menjalankan kehidupan suci kecuali dengan pasangan kami. Oleh karena itu, kaum muda dalam keluarga kami tidak meninggal. Di dalam Jataka itu disebutkan. Nah, tidak berbuat asusila, melainkan menjaga kesetiaan dan menghargai martabat serta hubungan orang lain. Nah, praktek-praktek ini merupakan dasar moral bagi umat Buddha. Ya, dengan menjalankannya, seseorang memurnikan jasmani dan batin, serta berkontribusi pada kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, praktek ini menumbuhkan sikap tanpa pamrih, belas kasih, dan penghormatan terhadap orang lain. Ya. Nah, lebih lanjut tentang pembunuhan. Ya, menghindari pembunuhan. Di sini ada 6 cara membunuh. Panatipata payoga namanya. Yang pertama, sahatika, membunuh dengan tangan sendiri. Yang kedua, anatika, menyuruh orang lain membunuh. Yang ketiga, nisagia, membunuh dengan melempar senjata, misalnya panah atau senjata api. Yang keempat, tawara, membunuh dengan jebakan atau alat yang tidak bergerak. Yang kelima, wijamaya, membunuh dengan kekuatan magic atau ilmu gaib. Yang keenam, idimaya, membunuh dengan kekuatan batin atau supranatural. Ya, ini juga berlaku untuk pencurian. Pencurian juga ya mencuri dengan tangan sendiri, ya menyuruh orang lain mencuri dengan melakukan alat gitu ya, dan juga mencuri dengan jebakan atau alat yang tidak bergerak, terus juga mencuri dengan kekuatan gaib, magic, juga mencuri dengan kekuatan batin atau supranatural. Ya, jadi membunuh dan mencuri itu dengan cara yang sama. Lalu 5 faktor pembunuhan, ya, panatipata angga, faktor-faktornya. Anda harus mengerti ini ya, supaya Anda tidak ragu. Kalau Anda menguasai ini, Anda bisa memutuskan Anda melanggar atau tidak.
Yang pertama, ada makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Ada makhluk hidup dan menyadari bahwa itu makhluk hidup. Anda tahu bahwa itu makhluk hidup. Ada makhluk hidupnya, Anda tahu bahwa itu makhluk hidup dan ada niat untuk membunuh, ada usaha untuk membunuh, makhluk tersebut mati akibat tindakan tersebut atau usaha tersebut. Nah, ini ada 5 faktor. Ketika kelima faktor ini lengkap, maka itu disebut pembunuhan. Ya, kalau salah satu tidak lengkap, dikatakan tidak membunuh, tidak termasuk. Ya. Lalu juga pencurian, adinadana. Ya, faktor-faktornya adalah 1, barang milik orang lain. Yang kedua, mengetahui itu milik orang lain. Yang ketiga, ada niat mencuri. Yang keempat, ada usaha mencuri. Yang kelima, barang tersebut berhasil diambil. Artinya berpindah tempat, bergerak. Bahkan berpindahnya itu sejarak biji wijen. Ya, minimal berjarak biji wijen itu sudah termasuk. Ya, kira-kira artinya sudah bergerak dan itu diambil. Nah, kelima faktor ini juga harus lengkap agar disebut pencurian. Kalau 5-5-nya lengkap, nah itu dibilang pencurian. Nah, di sini juga di dalam Winaya ada 25 jenis pencurian. Nah, disebutkan 20 ya di sini. Kita menyebutkan 20 diantaranya. Yang pertama, adianang, mengambil melalui tuntutan hukum palsu. Ya. Yang kedua, haranang, mengambil barang yang sedang dibawa orang. Awaharanang, tidak mengembalikan barang titipan. Iriyapata wikopanang, mengalihkan hewan dari jalurnya untuk mencuri. Tanak cawanang, memindahkan barang dari tempatnya. Ya. Nah, ini berlaku untuk makhluk hidup maupun benda mati. Yang keenam, sahatika, mencuri sendiri. Yang ketujuh, anatika, menyuruh orang lain mencuri. Yang kedelapan, nisagia, mencuri dengan cara menghindari pajak atau biaya. Yang kesembilan, ata sadaka, menyuruh mencuri bila ada kesempatan atau merusak milik orang lain. Duranikepa, pencurian saat pemilik menyerah. Pubapayoga, persiapan mencuri. Sahapayoga, memindahkan batas tanah untuk mencuri. Sangwidawahara, bersekongkol mencuri. Sangketa kama, mencuri dengan isyarat tertentu. Nimita kama, mencuri dengan tanda atau simbol. Teyawahara, manipulasi timbangan atau ukuran. Pasayawahara, mencuri dengan kekerasan atau ancaman. Parika pawahara, merencanakan pencurian dengan target tertentu. Pati canawahara, menyembunyikan barang milik orang lain. Yang berikutnya, kusawahara, mengganti label atau identitas. Nah, pencurian identitas, ya, manipulasi data mungkin. Ya, nah ini adalah bagian-bagian dari pencurian.
ya dikategorikan seperti itu. Ya mungkin sekarang di zaman modern ya mungkin akan lebih variatif lagi ya tentang ranah dari pencurian itu sendiri yang juga harus kita pahami. Nah, lalu berikutnya kamesu micacara, perilaku seksual yang salah. Perilaku ini berarti penyalahgunaan kenikmatan indria dengan pasangan yang tidak pantas, seperti yang sudah menikah, berada dalam perlindungan, atau masih di bawah umur. Ya. Nah, ini ada 10 jenis perempuan yang dilindungi. Yang pertama, dilindungi ibu, dilindungi ayah, dilindungi kedua orang tua, dilindungi saudara laki-laki, dilindungi saudara perempuan, dilindungi kerabat, dilindungi kelompok atau klan, dilindungi sesama praktisi dhamma, di bawah penjagaan sejak lahir, di bawah hukuman atau perlindungan hukum. Nah, ini tentang perempuan. Ya, nah, pelanggaran terhadap 8 yang pertama itu hanya pria yang membuat kama buruk. 8. Kalau mereka masih dilindungi. Ya. Lalu yang terhadap yang kedua, di bawah penjagaan sejak lahir dan di bawah hukum, perlindungan hukum, kedua pihak laki-laki dan perempuan yang membuat kama buruk. Pelanggaran kamesu micacara. Ya, seperti itu. Lalu juga 10 jenis istri dikatakan juga yang sudah memiliki suami. Nah, itu juga dikatakan seperti ini, dibeli dengan harta. Nah, hidup bersama karena suka sama suka, bersatu karena harta atau tradisi, hidup bersama karena kebutuhan, misalnya pakaian, dinikahi melalui upacara air, yang berikutnya yang kerudungnya telah dilepas, yang ketujuh budak sekaligus istri, yang kedelapan pekerja sekaligus istri, yang kesembilan istri tawanan, yang ke-10 istri sementara atau pelacur. Ya. Nah, pelanggaran terhadap semua jenis ini kedua pihak melakukan kama buruk. Pelanggaran sila. Ya. Oke. Nah, 4 faktor dari perilaku seksual yang salah adalah objek yang tidak pantas, lalu ada niat, ada usaha, dan ada kenikmatan, menikmati. Nah, jika lengkap, maka terjadi pelanggaran objek-objeknya. Lalu berikutnya abrahmacharya, pelanggaran kesucian. Nah, di sini Anda harus perhatikan, ini sering ditanya juga. 8 hal yang harus dihindari. Yang pertama, hubungan seksual. Ya. Lalu yang kedua, sentuhan atau pijatan. Bercanda atau tertawa bersama secara sensual. Saling menatap dengan nafsu, menikmati suara atau tawa atau percakapan. Mengenang kenikmatan masa lalu. Mengagumi kenikmatan indera. Yang kedelapan, menjalankan praktek demi kelahiran di alam dewa. Poin pertama adalah pelanggaran berat, sisanya pelanggaran ringan. Jadi dikatakan kalau sentuhan sama suami gimana? Kalau pegangan ya, kalau biasa-biasa saja sih harusnya nggak masalah. Dengan anak ya nggak masalah secara ininya ya. Pijatan, kecuali dengan nafsu atau bagaimana yang mengarah ke sana. Ya. Oke, pegangan beda dengan sentuhan ya.
Atau bagaimana nih penterjemahan? Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, tentang yang tindakan jasmani ya, pembunuhan, pencurian, ya panatipata, adinadana, dan juga kamesu micacara. Itu yang dasa kusala kamapata, kelompok tindakan jasmani. Ya. Oke, nanti lanjut. Hidup sesuai dengan dhamma juga, hidup sesuai dhamma juga berarti menjaga kebenaran melalui kata-kata. Ya, ucapan adalah jembatan antara batin kita dengan dunia luar. Nah, musawada weramani, menghindari kebohongan dan selalu berbicara jujur. Pisunawaca weramani, menghindari fitnah atau adu domba, melainkan berbicara untuk mempererat persaudaraan. Berikutnya, perusawaca weramani, menghindari ucapan kasar atau makian, ya, melainkan menggunakan kata-kata yang lembut dan menyenangkan didengar. Berikutnya, sampak palapa weramani, menghindari omong kosong yang tidak berguna, melainkan berbicara pada waktu yang tepat dan tentang hal yang bermanfaat. Nah, ini tentang kebenaran kata-kata. Ya, saya menjaga kebenaran melalui kata-kata di sana. Berikutnya, ya, dan juga yang termasuk dalam ucapan yang baik atau subasita itu, jadi yang perkataan benar itu tepat waktu, kalena basita, berdasarkan kebenaran, sacena basita, lembut dan sopan, sanhana basita, bermanfaat, atta sanihitena basita, dan didasari oleh cinta kasih, meta citena basita. Ya. Jadi itu ucapan yang benar, tetapi menyakitkan tanpa kebijaksanaan belum tentu subasita atau ucapan yang baik. Ucapan yang lembut tetapi tidak benar juga bukan subasita, bukan ucapan yang baik. Subasita adalah perpaduan antara kebenaran, kebajikan, dan kebijaksanaan. Ya. Nah. Oke. Di sini musawada yang pertama, musawada yang termasuk berbohong atau berdusta, ada 4 faktor ya tentang berbohong ini. Yang pertama, isi pembicaraan yang tidak benar, atatang watu dibilangnya, pokok persoalan atau isi pembicaraan yang tidak benar. Yang kedua, syaratnya wisam wadana citang, ada niat untuk menipu atau menyesatkan. Yang ketiga, tajo wayamo, melakukan usaha secara jasmani atau lisan untuk menipu. Yang keempat, parasa tada tak wijananang, orang yang mendengar memahami pesan tersebut, pesan kebohongannya dipercaya. Ya.
Yang kedua, pisuna waca atau fitnah atau ucapan yang memecah belah persahabatan atau hubungan orang lain. Ya. Yang pertama faktornya beda pure karata, berniat menimbulkan perpecahan dan mengakhiri keharmonisan antara dua orang atau lebih. Dua, piyakamiyata, ingin disukai dengan cara membuat orang lain saling tidak menyukai. Ya. Tajowayamo, melakukan usaha jasmani atau lisan untuk menimbulkan ketidaksukaan tersebut. Ya. Yang keempat, tasa tada wijananam, pendengar memahami pesan yang memecah belah itu. Ya, mungkin kita dalam masyarakat mungkin saya kasih tahu aja deh, biar tahu rasa dia, misalnya kayak gitu. Ya, biar diomelin dia, nah, misalnya. Ya, itu termasuk dalam pisuna waca. Ya, supaya dia tahu, biar ditegur dia. Ya, itu jadi termasuk pisuna waca. Ya, biar dilabrak misalnya. Fitnah atau ucapan yang memecah belah kira-kira. Nah, ini yang juga perlu dihati-hati ya. Nah, kadang kita dengar hoax atau dengar dari orang lain, oke, nanti saya kasih tahu biar dihajar sama dia. Biar dikasih pelajaran. Ya, itu sering sekali. Makanya bisa apanya dari door to door, dari mulut ke mulut. Ya, setelah tahu ini, nah itu termasuk pisuna waca pada akhirnya. Ya. Oke, lalu yang berikutnya perusa waca. Ucapan kasar, caci maki atau sarkasme yang menyakitkan. Ya. Faktornya yang pertama, ako sitabo paro, ada orang lain yang menjadi sasaran hinaan. Ya. Dua, kupita citang, batin yang marah dengan niat menyakiti. Yang ketiga, ako sana, benar-benar melakukan penghinaan melalui tubuh atau ucapan. Gitu. Ya, dia sih orangnya bodoh gitu misalnya. Misalnya mungkin bonau, dasar bonau. Ya, itu mungkin yang orang jadi ya termasuk perusa waca, ucapan kasar. Ya, itu. Ada orang yang menjadi sasaran hinaan, batin yang marah dengan niat menyakiti. Yang ketiga, benar-benar melakukan penghinaan melalui tubuh atau ucapan. Gitu. Yang keempat, sampapalapa, omong kosong atau pergunjingan yang tidak berdasar dan tidak berguna. Ada dua faktor, yaitu nirata, kakata, pure karata, berniat mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna. Yang kedua, tata rupi kata-katanang, benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna tersebut. Nah, ini ya kadang di zaman sekarang nih, kalau nggak ada dia nggak rame gitu kan. Yang lucu terus gitu. Sesuatu yang tidak bermakna gitu. Ya, saya ngelawak terus misalnya gitu ya. Ya. Nah, itu yang di dalam masyarakat ya ada. Jadi kalau nggak ada dia sepi aja gitu. Kalau ada dia rame karena ada aja yang dibahas. Ada cerita. Ya kan? Kira-kira. Ya. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam ucapan benar. Ya. Ya.
Dikatakan seseorang yang memiliki ucapan yang baik, ia akan bercahaya di tengah-tengah orang banyak. Oke. Oke. Nah, itu tentang ucapan, melalui ucapan ya, tindakan ya, dasa kusala kama pata melalui ucapan, yaitu musawada, weramani, pisuna waca werawani, apisuna waca weramani, prusa waca weramani, dan sampapalapa weramani. Jadi hidup sesuai dhamma berarti menjaga kebenaran melalui kata-kata, atau kita juga perlu mengendalikan perkataan atau ucapan kita. Selain mengendalikan tindakan, juga perlu mengendalikan perkataan atau ucapan. Ya. Yang berikutnya, 3 perilaku batin yang salah. Abija, keserakahan, biapada, kebencian. Yang ketiga, mica diti, pandangan salah. Nah, ini adalah aspek terdalam dari dhamma cariyanca. Tanpa pembersihan pikiran, tindakan dan ucapan hanya akan menjadi formalitas belaka. Ya, jadi kita harus terhindar dari abija melalui pikiran. Ya, kita maunya menang aja, nggak mau kalah. Nah, itu mungkin karena ada abija. Ya, karena ada keserakahan. Jadi di pikiran kita maunya ya begini-begini gitu. Ya, memaksa. Lalu biapada, kebencian, nggak suka dalam pikiran. Ya, itu pun harus kita kendalikan. Lalu micaditi, pandangan salah. Ya, hal-hal ini yang tanpa pembersihan pikiran, maka tindakan dan ucapan hanya akan menjadi formalitas belaka saja. Nah, 3 perilaku batin yang baik. Anabija, tidak tamak atau tidak menginginkan milik orang lain. Nah, belajar merasa cukup. Ya sudah, kalau memang ini sih gitu. Ya sudah, ya lain kali saja misalnya. Kalau memang ya itu kalau kondisinya pas deh gitu. Nah, kita belajar untuk mengendalikan. Gak apa-apa nanti lain waktu kalau memang kondisinya tepat. Ya itu kita bisa rem seperti itu supaya tidak tamak. Nah, sekarang belum pas waktunya. Ya sudah nanti saja misalnya. Ya. Jadi kita berusaha nego dengan pikiran sendiri. Itu cara kita mengendalikan diri. Ya, belajar merasa cukup atau santuti. Ya mungkin sekarang kondisinya belum pas. Ya sudah. Ya. Nah, lalu abhyapada, tidak memiliki niat jahat atau dendam. Nah, abhyapada tidak memiliki niat jahat atau dendam. Mengembangkan harapan agar semua makhluk berbahagia. Ya, apapun ya sudah, kalau memang dia bahagia ya sudah. Kalau memang dia rasanya itu yang memang dia perlukan, butuhkan ya sudah gitu. Memang itu membuat dia bahagia ya sudah. Jadi tidak jadi marah atau kesal gitu kan. Ya dendam, kesal ya sama juga. Kadang kita mendam kesal gitu kan. Ngeliat orang, ih gitu amat tuh orangnya. Nah itu bisa masuk ke dalam abhyapada. Atau coba termasuk dalam bhyapada. Ya. Samaditi, memiliki pandangan terang atau benar. Nah ini memahami hukum sebab akibat atau kama dan 4 kesunyataan mulia. Nah
Ya, ini juga 3 perilaku batin yang baik yang kita perlu kembangkan untuk apa? Mengendalikan pikiran kita. Ya, yang kita kendalikan adalah abijja atau keserakahan dalam pikiran. Yang berikutnya biapada, kebencian kita harus kendalikan dalam pikiran. Ya, yang ketiga micaditi, pandangan salah. Ya, itu juga harus kita kendalikan. Nah, inilah cara kita hidup yang praktek sesuai dengan Dhamma. Hidup yang sesuai dengan Dhamma dengan mengendalikan pikiran, salah satunya. Ya, makanya perlu untuk latihan meditasi sebenarnya. Cara kita untuk mengendalikan pikiran kita dari ya keserakahan, kebencian, dan juga ya kebodohan batin itu sendiri. Nah, berhubungan dengan micaditi atau pandangan salah, ada 3 jenis pandangan salah. Ya, yang pertama ahetuka diti, menolak hukum sebab akibat. Yang kedua akiriya diti, menolak akibat dari perbuatan. Dan natika diti, menolak hasil kama. Menolak hasil kama. Ini adalah 3 jenis pandangan salah. Nah, yang termasuk 10 natika diti adalah atau bentuk pandangan nihilistik, tidak ada manfaat berdana, tidak ada manfaat persembahan, tidak ada manfaat pemberian, tidak ada akibat dari perbuatan baik atau buruk, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, tidak ada ibu, tidak perlu berbakti, tidak ada ayah, ya, jadi tidak perlu berbakti, tidak ada makhluk yang lahir spontan, dan tidak ada pertapa atau brahmana yang mencapai kebenaran dan mengajarkannya. Nah, ini juga sebagai umat Buddha harus hati-hati secara ini, ya nggak mungkin lah sekarang sih misalnya jana dicapai, nggak mungkin lah misalnya tingkat kesucian dicapai sekarang ini misalnya, mana mungkin, saya sih nggak yakin lah gitu. Nah, di sini termasuk tidak ada petapa atau brahmana yang mencapai kebenaran dan mengajarkan, mana bisa zaman sekarang gitu. Apalagi tinggal di kota misalnya, apalagi tinggalnya begitu, misalnya tidak sesuai, misalnya. Nah, itu tidak ada petapa atau brahmana yang mencapai kebenaran dan mengajarkannya. Ya, banyak sekarang di Buddhis sendiri, ya rasanya nggak ada yang mungkin lah mencapai arahat. Nggak ada yang mungkin lah Dhamma bisa dipraktekkan dengan baik, kira-kira ya. Nah, itu salah satu termasuk dalam natika diti, salah satu bentuk pandangan salah, yaitu adalah 3 jenis pikiran yang harus dikendalikan sama kita. Ya, pikiran yang harus dikendalikan. Jadi dengan mengendalikan pikiran itulah cara hidup sesuai dengan Dhamma. Sekali lagi, ya. Jadi, ya, oke. Seseorang dikatakan telah menjalankan Dhammacariyanca secara edukatif apabila ia mampu menyelaraskan tubuh, ucapan, dan pikirannya. Ya, dengan menjalankan 10 jalur ini, seseorang tidak hanya tahu Dhamma secara teori, tetapi telah menjadi Dhamma itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, ada ungkapan kuno di dalam syair Dhamma, Dhammo hawe rakati Dhammacarim, yang berarti Dhamma melindungi mereka yang hidup
sesuai dengan Dhamma. Ya, hidup sesuai Dhamma adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ya, ini adalah seni untuk terus kembali ke jalan yang benar setiap kali kita tersesat. Ya, saat kita mulai menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip kesabaran, kasih sayang, dan kejujuran, ya, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup. Ya. Hidup sesuai Dhamma, maka Dhamma akan melindungi mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma. Sebagaimana bunga yang mekar memberikan keharuman pada angin, hidup yang sesuai Dhamma memberikan inspirasi bagi dunia. Ada informasi tentang ucapan ini ya, ada catatan di sini 6 jenis ucapan. Mungkin Bante sebutkan yang termasuk saja yang boleh dilakukan ya. Di sini dikatakan butang tacang ata samhitang saca paresang apiya amanapa. Nah, ucapan ini adalah yang benar, faktual, dan bermanfaat, tetapi tidak disukai orang lain. Nah, ini disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, jadi walaupun itu benar-benar fakta dan bermanfaat, tetapi tidak disukai orang lain. Nah, ini harus disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, lalu berikutnya butang tajam atasam hitam saca paresang pia manapa. Benar, faktual, bermanfaat, dan disukai orang lain, itu pun disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, disampaikan di waktu yang tepat. Jadi memang perlu lihat situasi dan kondisinya dengan baik. Walaupun kebenaran itu sendiri, walaupun bermanfaat itu sendiri. Apalagi kalau itu ya tidak disukai. Nah, ini kita perlu lihat waktu yang tepat untuk mengatakannya. Ya, itu yang harus kita belajar membaca situasi dengan baik. Kapan kira-kira ucapan itu dilakukan, kalau memang perlu dilakukan. Nah, nanti ini sudah waktunya dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini buat kita, ini petunjuk dari Buddha itu sendiri tentang bagaimana kita bersikap atau mengucapkan sesuatu. Semoga kita semua bisa ya hidup sesuai dengan Dhamma, sehingga kita bisa memberikan inspirasi bagi dunia itu sendiri. Oke. Sadhu, sadhu, sadhu.